Oke, perkenalkan nama saya Ganda Ceki dengan NIM 11S23024. Di sini akan menjelaskan bagian dari praktikum 5 mengenai Android Studio dengan penerapan authentication login dan register. Di sini bisa dilihat untuk sebelumnya saya akan jelaskan untuk terfoldernya di mana ada application.kotlin. Ini merupakan entry point aplikasi dari modul Kotlin. Ini konfigurasi routing dan plugin. Untuk folder data yaitu ada data transfer object atau DTO, itu application exception Kotlin, dimana ada exception custom, dimana ada data respon wrapper, ada isi di dalamnya error respon error, yaitu menjelaskan plan request, lalu request data tanam, ini to do request Kotlin, lalu to request data to do. Lalu di sini ada entity di mana berisi to do Kotlin dan user juga. Untuk helpersnya di sini ada helper utility di mana database helper.kotlin. Selanjutnya ada konfigurasi database yaitu suspend transaction helper. Ada helper transaction database, ini message parse helper.kotlin parse person error, di mana validator helper, ada validator input. Lalu di dalam folder modul ini terdapat dependency injection, isinya app modul.kotlin, modul di coin di. Lalu di dalam package repository terdapat repository layer yaitu data access, merupakan interface to the repository Kotlin. Lalu ada interface repository to do, di mana interface user repository di Kotlin, interface repository user to do repository Kotlin. Lalu implementasi repository to do yaitu user repository Kotlin, implementasi dari user. Lalu untuk di dalam package service terdapat service layer yaitu business logic, merupakan authentication server service autentikasi yaitu profile service profile developer yaitu to do service to do merupakan user service dan service user. Untuk dalam package table yaitu database table yaitu expose to do table, table to do yaitu user table untuk table user. Lalu untuk bagian routing itu ada routing configuration, ini routing ini definisi semua endpoint. Nah, penjelasan detail per folder dan file. Di sini package data per folder dan file. Di sini package data transfer object, ini berisi kelas-kelas yang digunakan untuk pertukaran data antara client dan server. Di mana ada app abstraction, bisa dilihat fungsinya abstraction custom untuk aplikasi yaitu kode, di mana kode HTTP status berisi 400, 401, 404 dan lain-lain. Lalu ada message yaitu pesan error. Lalu extend exception untuk integrasi dengan Kotlin exception handling. Selanjutnya ada data respon, bisa dilihat fungsinya wrapper standar untuk respon sukses. Ini berupa status respon yaitu success, fail, and error. Lalu message di mana pesan respon, data yang terkirim tindak type T. Lalu ada error respon, ini fungsinya wrapper khusus untuk respon error, di mana terdiri atas status error, message pesan error, data tambahan error. Selanjutnya ke bagian to do request. Di sini data transfer object ini untuk request data to do, di mana fieldnya yaitu title, description is done, urgency, user ID, lalu ada to entity yaitu konversi entity to do. Selanjutnya ke package entity. Kita lanjut ke to do Kotlin. Entity tugas yaitu ID, UUID, title, judul tugas, deskripsi is done, statusnya apakah sudah selesai atau tidak, urgency, prioritasnya,
low atau medium atau high. Lalu cover pad gambar cover, user ID pemilik tugas. Lalu ada to do start.kotlin, ini inner isinya terdiri atas total, yaitu total tugas, completed tugas selesai, lalu pending tugas tertunda. Lalu masuk ke user, isinya ID, UID, username, nama pengguna, password, kata sandi yang di hashing, lalu nama lengkap, about tentang, lalu foto pad foto profil. Lanjut ke helpers. Di sini ada database helper, ini konfigurasi koneksi database. Alurnya baca konfigurasi dari application dan configuration, lalu kita inisialisasi Hikari CP connection pool, lanjut ke koneksi ke PostgreSQL, lalu buat tabel jika belum ada. Nah, komponennya Hikari configuration ini konfigurasi pool koneksi, lalu database connection ini koneksi expose, lalu schema utils.create ini auto create table. Selanjutnya kita suspend extension helper, ini untuk transaksi database dan quarantine, dimana komponennya terdiri atas suspend transaction wrapper untuk menjalankan transaksi di background thread. Lalu message parse helper.kotlin ini untuk pesan error format khusus, terdiri atas metode parse message to map, dimana parse string dengan format field error field to error to menjadi map. Lalu ada file validator helper.kotlin, di mana validator input data, di atas metode require ini validasi field wajib. Lalu ada min length validasi panjang minimal, max length validasi panjang maksimal, email validasi format email, validate ini throw exception jika ada error, di mana alurnya input data berupa map, panggil metode validasi, error dikumpulkan di list, jika ada error dia akan throw exception dengan kode 400. Lalu package module dengan dependency injection, di mana terdiri atas app module. Ini definisi dependency injection dengan coin. Strukturnya user repository terdiri atas interface user repository akan dilempar ke user repository. Lalu user service dengan dependensi user repository. Lalu authentication service ini dengan dependensi user repository. Untuk to do repository ini alurnya interface to do repository akan dilanjut ke to do repository. Untuk to do service dengan dependensi to do repository. Lanjut ke package repository ataupun data access layer. Interface to do repository Kotlin ini kontrak operasi database untuk to do, dimana metodenya get to do mengambil to do pagination dan filternya, get to do by ID mengambil to do melalui ID-nya, add to do menambahkan to do, update to do ini mengubah to do, remove to do menghapus to do, get to do start ini mengambil statistik to do listnya. Lalu to do repository Kotlin inilah implementasi operasi database to do dan expose, dimana metode detailnya ada get to do, yaitu parse user ID ke UID, buat query dengan filter status dengan urgency, lalu sorting urgency, dimana yang high itu paling atas, yang tengah itu medium, lalu yang paling bawah itu low. Lalu created add text, lalu ada pagination dengan limit dan offset, lalu kita buat juga return list to do. Selanjutnya ada method get to do by ID, kita parse ID ke UID, query single result, return to do apakah boleh kosong, kita buat juga atau nilai label. Add to do, validasi user ID, insert ke to do table, lalu kita return generated ID. Kita buat juga update to do, dimana parse ID ke UID, update semua field, return boolean, dimana apakah sukses atau gagal. Lalu kita remove to do, parse ID ke UID, delete by ID, return boolean, apakah masih ada atau tidak to do listnya. Lalu get to do statistik, dimana to do, hitung to do total to do, hitung completednya berapa, dimana kita pakai dari is dan equal true. Lalu hitung pending, dimana logikanya atau algoritmanya yaitu total dikurangi complete, lalu return to do start. Untuk interface repository
di mana kontrak operasi database untuk user, di mana metodenya get user by ID, get user by username, ambil user by username, create user, ini membuat user baru, update user, mengupdate data user, update password untuk mengubah password, update photo pet mengubah foto profil user. User repository .kotlin implementasi operasi database user, di mana metodenya ada get user by ID, parse ID ke UID, query single result, return user, get user by username, query by username, return user, create user, generate UID baru, insert ke user table, return ID string, update user, di mana update username, name, about, password dan foto pet tidak diupdate di sini, return boolean. Lalu ada metode update password, di mana update fit password, return boolean. Lalu update foto pet, di mana update fit foto pet, return boolean. Lanjut ke package service, di mana ada file authentication service, ada logika bisnis autentikasi, metodenya register untuk menerima request nama, username, password, cek username sudah terdaftar, buat user baru, return user ID. Login ini menerima request username, password, cari user by username, verifikasi password, generate mock token, return attribute token, refresh token, user ID. Refresh token metodenya itu validasi refresh token, generate token baru, return token baru. Knockout ini return response success atau status. Profile service .kotlin ini profile developer, dimana get profile ini mengambil data profile atau mereturn data developer. Di profile foto ini serve file foto developer. Untuk di service .kotlin logika bisnis dulu, dimana metodenya get to do mengambil parse query parameter, panggil repository .get to do, return list to do, method get to do by ID, validasi ID, panggil repository get to do by ID, return to do atau 404. Selanjutnya ada get to do statistik, di mana user validasi user ID, panggil repository get to do stats fungsinya, return stat. Untuk method create to do, parse request ke to do request, validasi user ID, conversion ke entity, panggil repository add to do, return to do ID. Nah, method update to do, validasi ID, parse request, panggil repository, update to do, request success atau gagal. Untuk update cover metodenya terima multipart file, simple file ke disk, update cover pet di database, return response, delete to do, validasi ID, panggil repository remove to do, return success atau gagal. Selanjutnya untuk user service .kotlin ini logika bisnis user, di mana metodenya get profile, valid user ID, panggil repository get user by user ID, update profile, update password, update foto, get profile foto. Untuk package.table atau database schema, di mana user table ini terdiri atas kolom ID, UID ini primary key, username string unique index, password format string, name string, about text nullable, atau pet string nullable, create add itu date time default current, update add itu date time default current. Untuk to do table itu bentuknya untuk kolomnya ID, formatnya UID merupakan primary key-nya, title string 225 karakter, description text dan nullable, is done boolean default false, urgency string 20 default low, cover pet string 255 nullable, user ID foreign key ke user table, create add date time default current, update add date time default current. Untuk application files ini application.kotlin ini entry point ke aplikasi, alurnya bisa dilihat load.env file, lalu kita set system property dari .environment, kita jalankan engine man-nya, destinating ya. Nah, si application module.kotlin ini merupakan konfigurasi utama aplikasi, di mana komponen yang diinstal yaitu cross origin source sharing, di mana memperbolehkan siapapun dalam pengembangan, memperbolehkan metode seperti get, post, put, patch, delete option, dan memperbolehkan content type header. Untuk konten negosiasi terdiri atas JSON serialization dan konfigurasi explicit nulls. False ini mengabaikan nulls field, print true, format JSON rapi, ignore non key, coin dependency, database routing.
Lalu untuk file routing Kotlin ini definisi semua endpoint API. Terus untuk endpointnya dimana di files itu upload, server upload files, authentication route, post, dimana register, to register, post login, post maksud saya post logout untuk logout, selanjutnya post reference token untuk reference token. Untuk to do route ini get, ini mengambil get to do, post to create to do, get statistic berdasarkan user ID, ada get ID untuk mengambil to do ID to do listnya, selanjutnya put ID ini mengubah si to do listnya untuk, lalu selanjutnya delete ID ini menghapus to do berdasarkan ID-nya, lalu put ID cover ini mengubah cover ataupun gambar si to do nya. Untuk metodenya, untuk profile approach, get ini get profile untuk mengambil profile, put ini mengubah profile, patch ini update patch password, ini update password, put foto, upload foto, get foto, ini mengambil foto. Nah, error handlingnya ini app exception, dimana respon dengan status kode sesuai. Lalu ada trouble lain seperti respon 500 yang tentang server error. Untuk konfigurasi application dan configuration bisa dilihat di layar. Nah, saya akan jelaskan alur aplikasi secara keseluruhan, dimana startup aplikasi main di application.kotlin akan diteruskan ke end.environment file, akan diteruskan ke engine main start, teruskan ke application.modal dipanggil, install course, selanjutnya install content negotiation, selanjutnya install point, dimana dependency injection, lalu diteruskan ke konfigurasi database, koneksi PostgreSQL, konfigurasi routing, selanjutnya dimana dia akan men-setup semua endpoint, selanjutnya server siap menerima aplikasi. Untuk alur request respon, klien mengirim HTTP request, kator routing menunjukkan path, endpoint handler dipanggil, selanjutnya service menerima application call, service parsing request, service memanggil repository menjalankan query database, data dikembalikan ke service memformat respon, kator mengirim respon JSON ke klien. Untuk alur autentikasi di mana post/authentication /register, di mana isinya contohnya name-nya Glenn, username-nya Glenn, password-nya 123. Dia akan diteruskan ke authentication service.register, panggil metodenya. Lalu dia akan ngecek username unique, lalu user repository, create user, selanjutnya ke return user ID. Untuk login alurnya post/login, di mana contohnya username-nya Glenn, password-nya Glenn akan diteruskan ke authentication service.login, metodenya user repository, panggil metode get user by username, verifikasi password, lalu di generate tokennya, lalu return authentication token, reference token, dan user ID. Untuk alur create up to do, get to do kita ngambil to do berdasarkan ID, dan putus ke to do service get to do repository get to do, buat query dengan filter, dan terakhir return list to do. Create to do, kita post to do user ID nya, kita buatlah isinya, title-nya belajar paham, deskripsinya proyek, urgency tinggi, to do service, create to do akan mengerjakannya, lalu to do repository add to do, dan return to do ID. Untuk update cover ini sini put to do cover, teruskan ke to do service update cover metodenya, lalu simpan file fix, lalu to do repository dan update to do metodenya dengan cover path baru, return respon. Alur manajemen profile, get profile, kita get profile, user service get profile, user repository get user by ID, return user data. Update profile, dimana put profile ini mengubah profile, nama Glenn menjadi Zack, username menjadi Zack, about juga informatika. User service panggil update profile metodenya, lalu kita buat user repository, kita panggil update user, return respon. Untuk alur upload foto, kita put profile fotonya, user service method update foto, simpan file dengan nama unik, user repository kita panggil method update photo path, lalu return photo path.
validator helper mendeteksi error, throw app exception 400, fill error. Status page menangkap app exception, parse match to map, memformat pesan return error respon dengan kode 400. Di mana exception tidak terduga terjadi, status page menangkap throwable, return error respon dengan kode 400. Untuk flow data lengkapnya, client ke server ini HTTP request ke routing service layer, repository layers. Lalu untuk server ke client itu meliputi database, repository layer, service layer, respon formatting, HTTP format. Secara kesimpulan, backend REST API yang dibangun dengan Ktor framework mengikuti arsitektur berlapis, di mana routing layer menangani HTTP endpoint, service layer ini menangani logika bisnis, repository layer ini akses database, entity layer model domain, DTO layer ini data transfer object. Database menggunakan PostgreSQL dengan expose ORM untuk step save SQL dependency injection dengan Coil memudahkan testing dan maintenance, error handling terpusat memberikan respon yang konsisten. Sekian dari penjelasannya. Jika ada saya kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.